Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya, kali ini kembali saya akan membuat konten video yang berupa suatu perhitungan power ampli, dan semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan tentunya insya Allah dapat menjadikan suatu inspirasi suatu perhitungan agar teman-teman semuanya jauh dari suatu kesalahan ataupun resiko yang tidak diinginkan, seperti trafo terbakar, transistor final terbakar, speaker terbakar, dan lain-lainnya. Insya Allah kalau teman-teman menggunakan rumus tentunya akan mendapatkan suatu keamanan. Oke, untuk teman-teman semuanya, untuk video sebelumnya sudah saya upload, itu adalah trafo 15 ampere dengan voltase 32 volt AC. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat video untuk teman-teman semuanya untuk belajar kita bersama, yaitu trafo 15 ampere tetap 15 ampere, akan tetapi voltasenya di sini saya menggunakan 45 volt AC. Nah, untuk teman-teman semuanya yang baru gabung di channel YouTube ini, saya ucapkan salam kenal dari saya. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya. Dan untuk teman-teman dan saudara-saudaraku yang baru tengok-tengok channel YouTube ini, yang baru lihat-lihat, yang baru penasaran dan lain-lain, monggo silakan dibantu ramaikan channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komentar apabila ada yang perlu ditanyakan. Insya Allah konten-konten yang ada di dalam sini bermanfaat, yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita langsung ke topik pembahasan, yaitu akan saya bahas soal perhitungan 15 ampere 45 volt AC dari PSU, daya PSU hingga ke beban, perhitungan elko, perhitungan dioda, semuanya ada. Silakan dipelajari bersama-sama ya. Oke, langsung saja. 15 ampere 45 volt AC, Mas. Kita akan mengetahui daya aktif PSU-nya, Mas. Nah, dengan cara apa, Mas? Yaitu dengan cara suatu perhitungan. P sama dengan I dikali dengan volt total dibagi dengan cos pi. I-nya berapa, Mas? Itu adalah ampere, yaitu yang kita gunakan 15 ampere dengan voltase yaitu 45. Karena trafo CT, ingat ya, karena trafo CT maka dikali 2. Karena apa? Di trafo CT itu ada 2 pas dan center tap. 2 pas berarti harus kita kali 2, jangan hanya 45 saja. Setelah itu dibagi dengan cos pi atau nilai faktor kerugian, yaitu nilainya 0,8. Nilai ini adalah nilai konstanta yang ditetapkan. Selanjutnya untuk nilainya yaitu ketemu dayanya 1687 watt. Nah, oke teman-teman. Jadi ketemunya ini di sini 1687 watt dari 15 ampere 45 volt AC dari segi perhitungan yang saya bahas ini. Oke, lanjut. Nah, tentunya di saat kita menghitung daya aktif pasti akan ada daya reaktif atau muatan listriknya. Seperti contoh yang sudah saya contohkan banyak sekali ya. Ini kita misalkan mempunyai adah atau tempat ya. Nah, tempat ini adalah bisa dikatakan di sini adalah daya aktifnya. Dan kita untuk mengetahui muatan listriknya atau muatan dari tempat ini, nah yang di dalamnya ini muatannya ini tentunya kita menggunakan rumus ini teman-teman ya. Nah, ini rumus ini untuk kita mengetahui muatan listriknya dari 1687. Nah, rumusnya seperti apa? Yaitu Q sama dengan P dikali dengan cos pi. P-nya telah kita dapat ketahui yaitu 1687 watt. Itu adalah P-nya dikali dengan cos pi. Cos pi-nya berapa, Mas? 0,8. Nah, ketemulah nilai 1350 VA. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dari daya aktif 1687, muatan listriknya yang dapat dibebani yaitu sebesar 1350 VA. Itu muatan dari daya aktif ini. Ya, paham ya teman-teman ya? Alhamdulillah paham. Jadi kalau memang nanti ada yang belum paham bisa tanyakan saja di kolom komentar. Lanjut kita masuk ke perhitungan perubahan volt AC ke volt DC teman-teman semuanya. Nah, untuk perubahan ini
sudah saya jelaskan di sebelumnya, tapi saya di sini nggak akan panjang lebar lagi ya. Mungkin langsung saja ke topik. Kenapa Mas kok dibagi 0,8 nggak dikali 1,4? Semuanya sudah ada pembahasan di video-video sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Rumusnya yaitu VDC sama dengan VAC dibagi dengan cos P. VAC yang kita gunakan berapa Mas? VAC yang digunakan yaitu 45 volt AC. Sedangkan nilai cos P adalah 0,8. Maka 45 dibagi dengan 0,8 sama dengan 56 sampai dengan 56,25 volt DC. Nah, jadi gini ya teman-teman. Kalau misalkan dikali dengan 1,4 itu sebenarnya untuk mengetahui berapa sih nilai volt DC kalau misalkan kita ukur dengan multitester. Nah, kalau misalkan dari segi perhitungan kita masukkan nilai dibagi dengan 0,8 ketemu nilainya 56 sampai 25 volt DC ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan kita tester nih ketemunya pasti kemungkinan itu ada di kisaran 60 misalkan ya 60 DC. Nah, nanti kalau misalkan di saat dibebani speaker maka akan turunnya ke nilai 56,25 teman-teman semuanya ya. Ini sudah saya praktekkan dan saya tester langsung itu benar sekali ya. Turunnya ke nilai kurang lebihnya ya teman-teman ya 56,25 volt DC. Jadi di saat power ampli kita dibebani nggak mungkin itu tegangan nggak turun teman-teman ya. Jauh kemungkinan nggak turun. Kebanyakan sih turun. Mungkin ada juga ya. Tapi kebanyakan tegangan itu akan turun. Dan turunnya itu ke nilai ini. Nah makanya lah kita bagi dengan nilai faktor kerugian. Nilai faktor kerugian yaitu 0,8. Paham ya teman-teman? Oke lanjut. Setelah kita mengetahui daya aktif PSU, daya reaktif PSU, setelah itu kita akan mengetahui berapa daya driver, daya aktifnya dan juga berapa daya reaktifnya. Sekarang kita akan cari untuk daya aktif dan daya reaktif dari driver tersebut. Pastikan ya teman-teman ya di saat PSU dan driver itu kita hitung nilainya harus sama ya. Nah, dengan rumus seperti ini. P sama dengan I dikali dengan V total DC. I-nya berapa Mas? I-nya yaitu 15 ampere dikali dengan volt totalnya berapa? DC-nya 56,25 dikali dengan 2 sama dengan 1687 watt. Nah, oke teman-teman. Kita lihat ya apakah sama dengan daya PSU. Nah 1687 nilainya sama ya teman-teman ya. Nah ini bisa dikatakan klop teman-teman. Nanti kalau misalkan kita menentukan jumlah final yang harus dipasang berapa set, tentunya itu akan klop juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan insya Allah itu akan mengurangi yang sifatnya panas berlebihan pada transistor final. Paham ya teman-teman ya. Dan insya Allah akan aman tuh power amplinya kalau transistor finalnya tidak panas berlebihan di saat dibebani sesuai dengan kebutuhan transistor final tersebut. Lanjut, kita sekarang mengetahui berapa muatan listrik dari ini. Seperti ini kita cari ya, apakah sama nilainya dengan 1350 VA. Rumusnya yaitu Q sama dengan I dikali dengan V total DC dikali dengan cos P. I-nya berapa Mas? Yaitu 15 ampere dikali dengan V total DC berapa? 56,25 dikali dengan 2 dan dikali dengan 0,8 nilai cos P. Ketemunya berapa Mas? 1350 VA. Kita lihat di sini 1350 VA dan nilainya alhamdulillah sudah klop ya teman-teman ya. Nilainya sudah klop. Jadi nilai PSU dan driver itu sudah sama, sudah klop. Nah, sekarang kita akan coba untuk menentukan transistor final berapa set yang harus dipasang. Nah, menentukan jumlah final yang harus dipasang, kita bagi daya PSU tadi yang nilainya 1687, kita bagikan dengan transistor final per satu setnya. Nah, karena kita menggunakan final Sunken, maka dari itu kita bagi saran dari saya, bukan kita bagi ya. Saran dari saya teman-teman gunakan final Sunken ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan final Toshiba ya nggak apa-apa. Tapi saran dari saya teman-teman menggunakan final Sunken. Kenapa Mas? Karena ketegangan itu lumayan tinggi sampai dengan 45 ya, 45 volt AC. Kalau misalnya lebih tinggi lagi ya saran saya menggunakan final Sunken. Dan tipe final Sunken saya sarankan untuk teman-teman semuanya kalau memang mau ya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Mungkin ada yang teman-teman yang sudah menggunakan lebih baik atau lebih bagus, kualitasnya lebih baik lagi seperti itu ya. Teman-teman bisa gunakan final Sunken dengan tipe 3858 dan juga pasangannya. Ya, insya Allah itu sangat aman untuk tegangan tinggi. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, semoga bermanfaat untuk itu. 1687 dibagi dengan 200 sama dengan 8,4. Nah, 8,4 ini kita bulatkan menjadi 9 set keseluruhannya. Ingat ya, toleransi 1 set.
8,4 kita bulatkan 9. Nah, toleransi 1 set. Toleransi ini untuk apa, Mas? Apabila kita pasang 9 set tetapi masih terasa panas yang sifatnya berlebihan, maka transistor final kita tambahkan lagi 1 set. Oke, paham ya teman-teman ya? Kalau misalkan 9 set sudah cukup nih. Nggak panas berlebihan nih transistor finalnya, itu tidak usah dipasang lagi atau tidak usah ditambah lagi. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau misalkan PSU dan driver itu nilainya sudah klop, insya Allah tidak akan panas berlebihan. Dan secara teknis ini bisa dilakukan ya teman-teman ya. 8,4 kita bulatkan 9 set. Secara teknis kalau masih terasa panas menurut kita nih, kita bebani, kita geber, yang sifatnya geber itu full misalkan volumenya, transistor final bisa teman-teman tambahkan 1 set toleransinya. Paham ya teman-teman, jangan banyak-banyak, nanti trafo bisa terbakar kalau misalkan terlalu banyak, karena menampung daya transistor final yang begitu banyak. Ya makanya saya di sini hanya mengtoleransikan 1 set saja. Oke, paham ya teman-teman ya? Ini sudah pernah terjadi pada power ampli saya pribadi. Tadinya saya menggunakan 4 set final Toshiba di situ untuk beban 1800 kali 2. Saya rasa di saat saya geber itu agak terasa panas ya teman-teman ya. Seharusnya itu nggak sampai panas-panas banget ya. Nah setelah itu saya tambahkan secara teknis ini ya. Ingat, secara teknis saya tambahkan 1 set. Jadi 5 set. Dan alhamdulillah yang tadinya panas berlebihan itu berkurang banget panasnya. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Oke, secara teknis dan perhitungan teman-teman harus paham semuanya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan final Toshiba, maka 1687 dibagi dengan 150 ketemu berapa? 19,2. Bisa teman-teman bulatkan 12 set keseluruhannya. Ingat ya, 12 set keseluruhannya, 9 set keseluruhannya. Tinggal nanti kalau perhitungan beban teman-teman bagi sesuai dengan beban yang teman-teman gunakan. Paham? Oke. Ingat ya, tetap ini ada toleransi 1 set. Jadi bisa teman-teman pasang maksimal di 13 set. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, alhamdulillah. Nah, terus kita akan lanjut ke dalam perhitungan menentukan kemampuan driver transistor final terhadap beban yang akan kita gunakan. Paham ya teman-teman ya? Jadi di sini saya akan menghitung untuk beban teman-teman, yang mana beban ini saya contohkan. Ya, ingat ya, saya contohkan. Secara teknis teman-teman semuanya bisa sesuaikan dengan beban speaker yang teman-teman miliki. Nah, di sini saya contohkan akan saya buat menjadi 3 channel. Untung-untung sama ya bebannya gitu ya. Sama dalam artian nilainya sama, berarti udah tinggal terapkan aja gitu ya. Kalau nggak sama teman-teman hitung lagi ya, jangan malas ngitung. Nanti malas ngitung, praktekin yang salahin perhitungannya lagi. Seperti itu. Oke, lanjut. Channel A di sini saya gunakan beban sebanyak atau sebesar 3000 watt. Ya, jadi 3000 watt ini teman-teman bisa gunakan 1500 kali 2 atau satu speaker berdaya 3000 watt. Itu bisa. Channel kedua yaitu 4 set final Sanken 4000 watt ya, bisa 2000 kali 2. Ya, bisa 2000 kali 2. Dan channel 3 yaitu 2 set Sanken 1500 watt untuk bebannya, bisa 700 kali 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Atau 1500 kali 1 ataupun 4000 kali 1 misalkan ada speaker teman-teman punya gitu ya. Nah, itu adalah beban di setiap masing-masing channel. Ingat ya, secara teknis teman-teman bisa sesuaikan dengan beban yang teman-teman miliki. Lanjut. Untuk channel A ya, untuk channel A beban yaitu 3000 watt teman-teman ya. 3000 watt. Kita cari muatan listriknya dari 3000 watt. 3000 watt itu seperti penjelasan pertama tadi adalah isinya. Kita cari adahnya. Kita cari isinya, muatan listriknya dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa mas? P-nya yaitu 3000 watt. Dibagi dengan R-nya berapa? 8 ohm. Maka kita bagi dengan 8 ohm. Seperti itu ya. Kalau misalkan R-nya itu 16 ohm, maka kita bagi dengan 16 ohm. Seperti itu ya. Paham kan teman-teman?
Jadi sesuaikan saja dengan impedansi speaker yang teman-teman miliki. Umumnya sih 8 ohm, maka kita bagi 8 ohm per satu speakernya itu ya teman-teman. Kalau dua speaker tetap kita bagi 8 ohm, jangan dibagi 4 ohm karena speakernya itu masing-masing. Ingat ya, speakernya masing-masing, impedansinya masing-masing, dayanya masing-masing. Jangan dihitung 4 ohm, akan tetapi 8 ohm kecuali di seri. Nah, kalau misalkan di seri itu ketemunya 16 ohm. Lanjut teman-teman semuanya. Untuk driver A, kita untuk beban A kita ketahui 3000 dibagi 8 ketemunya 375 VA. Nah, untuk drivernya di sini yaitu transistor final yang terpasang 3 set. 200 dikali 3 set sama dengan 600 watt. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa Mas? 600 watt. Oke, 600 watt kita tulis di sini dikali dengan cos P 0,8 sama dengan 480 VA. Nah, jadi final transistor final ini menyediakan 3 set. Kita sediakan 3 set dengan muatan listriknya sebesar 480 VA. Sedangkan beban itu membutuhkan 375 VA. Maka kita kurangi teman-teman, sumber 480 dikurang dengan beban 375 sama dengan 105 VA. Insya Allah sangat aman sekali untuk dioperasikan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa praktekkan ya, kalau misalkan ragu bisa dipraktekkan. Lanjut teman-teman semuanya. Untuk channel B di sini beban yaitu 4000 watt. Teman-teman bisa gunakan 2000 kali 2 ataupun berapa itu yang sifatnya mendekati 2000 ya. Mendekati 4000 seperti itu ya. Dengan rumus yang pertama yaitu untuk beban Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa Mas? 4000 watt dibagi dengan 8 ohm. Ketemunya berapa? Yaitu 500 VA. 500 VA ya teman-teman. Nah, untuk drivernya kita cari muatan listriknya ya. 200 kali 4. 4 ini didapat dari 4 set transistor final yang akan kita pasang dalam driver B. Maka Q sama dengan P dikali dengan cos P. 800 didapat dari 200 dikali 4 sama dengan 800 ya, 4 set. 200 kali 4 ya teman-teman ya. Maka 800 dikali dengan 0,8 sama dengan 640 VA. Ya, paham ya teman-teman? Jadi 640 VA adalah sumber final yang disediakan 4 set tadi, muatan listriknya segini. Sedangkan beban itu membutuhkan 500 VA ya. Maka bisa kita kurangi 640 dikurang dengan 500 sama dengan 140 VA. Paham ya teman-teman ya? Sangat jelas sekali penjelasannya, teman-teman insya Allah akan sangat memahami, sangat mudah sekali untuk dipahami. Dan untuk beban C teman-teman semuanya, beban C di sini ada 2 set final Sanken. Ya, untuk beban 1500 watt. Jadi bisa teman-teman 1500 watt satu speaker ataupun bisa 700 watt kali 2. Seperti itu ya. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dibagi dengan R. Muatan listrik beban 1500 dibagi dengan 8 ohm sama dengan 187 VA. Ingat ya, beban 1500 ini muatan listriknya sebesar 187 VA. Sedangkan untuk drivernya, kita ketahui bahwasanya drivernya itu ada 2 set final Sanken. Ya, maka dari itu 200 dikali 2 sama dengan 400. Untuk muatan listriknya 400 watt ya teman-teman ini. Untuk muatan listriknya Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa Mas? Yaitu 400 dikali dengan cos P-nya berapa? 0,8 sama dengan 320 VA. Sama seperti penjelasan tadi, sumber final menyediakan 320 sedangkan beban membutuhkan 187. Kita kurangi 320 dikurang dengan 187 sama dengan 133 VA. Nah, dengan seperti itu insya Allah sangat aman sekali apabila teman-teman praktekkan ya. Insya Allah sangat aman sekali. Ingat ya teman-teman, secara teknis teman-teman bisa rubah sesuai dengan kebutuhan beban yang teman-teman miliki. Bisa dibuat 4 channel, 5 channel, 6 channel, dan seterusnya sesuai dengan beban yang dimiliki. Tidak harus mengikuti ini misalkan harus 3 channel. Enggak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah mendapatkan inspirasi suatu perhitungannya, pembagiannya, tinggal nanti teman-teman kembangkan lagi secara teknis dan juga secara perhitungan ini. Paham ya teman-teman? Oke, alhamdulillah kita lanjut ke perhitungan dioda dan elko. Nah, oke teman-teman, untuk perhitungan elko di sini yaitu rumusnya UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total. Ini iya teman-teman, ampere.
15 ampere dikali dengan 90 dikali dengan 90. V total 45 dikali 2 sama dengan 90. Jadi 90 dikali dengan 90 sama dengan 121 ribu mikrofarad. Dengan voltase yang teman-teman gunakan yaitu 100 volt DC. Kalau ada di atas 100 volt DC lebih baik lagi. Untuk keamanan ya teman-teman ya. Pastikan kualitas barang yang digunakan kualitas yang baik, jangan yang nggak baik. Lanjut, jadi teman-teman semuanya bisa gunakan elko sebesar 33.000 mikro sebanyak 4 pits atau 22 mikro sebanyak 6 pits, 6 biji ya. Ini berarti 2 set, ini berarti 3 set. Seperti itu ya teman-teman ya untuk elkonya. Dan untuk diodanya pastikan 3 kali ampere trafo. Kalau teman-teman menggunakan 15 ampere maka teman-teman bisa gunakan 45 ampere sampai dengan 60 ampere diodanya yang terpasang. Insya Allah sangat aman sekali apabila teman-teman mempraktekkan itu. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya apa yang telah saya sampaikan dan apa yang telah saya jelaskan pada malam hari ini untuk teman-teman semuanya, khusus untuk teman-teman semuanya, teman-teman subscriber saya, saudara-saudara saya semuanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan dan share kalau memang itu hasilnya baik. Dan apabila ada suatu kendala bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Pastikan teman-teman semuanya memahami dasar teori perhitungan dan juga secara teknis hasil agar hasil akhir itu sesuai dengan yang teman-teman inginkan, aman dan tentram. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Salam apa ya? Ya, salam saudara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.